touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan mewawancarai tugas profesi pemadam kebakaran. Jadi sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Jutulodi Rahayu. Saya Bunga Nurhayati. Oke, jadi di sini kita akan mewawancari Bapak. Pertanyaan pertama, nama Bapak itu siapa? Nama saya Sungadi, petugas pemadam dan bencana kebakaran Samarinda. Ya. Bapak udah berapa lama kerja di pemadam kebakaran? Kalau kerja di dinas pemadam sudah kurang lebih 25 tahun. Cukup lama. Ya. Profesi pemadam kebakaran ini, kenapa Bapak memilih profesi pemadam kebakaran? Kalau memilih sebenarnya tidak, ya kan. Cuma kalau jadi seorang petugas pemadam tuh ada nilai plusnya, ya kan. Jadi ada nilai plusnya dibanding dengan pekerjaan yang lain. Jadi Bapak bisa tertarik tuh karena apa? Tertarik itu karena jiwa sosialnya tinggi, ya kan. Jadi sosialnya itu lebih tinggi daripada pekerjaan yang lain. Jadi mungkin Bapak bisa ceritakan secara singkat tugas utama Bapak selama di pemadam kebakaran ini. Nah, kalau saya sendiri tugas utama saya itu sebagai sopir. Kan, sopir itu membawa kendaraan. Jadi kalau ada TKP apapun namanya harus ada supirnya. Kalau tidak ada supir tidak akan bisa jalan. Ya. Nah, itu. Oke. Selain memadamkan api, Bapak biasa layanan atau jasa apa yang biasa diberikan kepada masyarakat? Nah, kalau dinas pemadam itu dulu masih cukup hanya dinas pemadam kebakaran aja ya. Nah, beberapa tahun kemudian ada penambahan. Jadi penambahan penanggulangan bencana. Jadi sekarang bukan hanya di pemadam aja. Jadi masalah hari-hari atau 1 kali 24 jam, 24 jam itu ada aja laporan dari masyarakat. Contohnya ada ular, ya, ada orang kelahi, nah, ya kan. Terus macam-macam masih ada yang cincin nggak bisa dilepas, ya kan. Nah, ada yang cewek sama cowok mau kelahi, mau putus, itu nggak bisa. Oh, itu juga Bisa, bisa, insya Allah Pak. bisa. Kunci motor jatuh di sungai? Bisa. Oh, bisa? Yang penting kan gue makam ya. Kalau di makam ya nggak mungkin ya kan. Nah, apalagi Seberapa pentingnya peran pemadam kebakaran bagi keselamatan masyarakat? kalau seberapa pentingnya itu kita tidak bisa mengukur ya. Tapi kalau memang dipentingkan, memang diharuskan, itu pemadam memang sudah harus gitu loh. Karena iya tugas kita. Nah, masyarakat juga sudah ibaratnya kurang lebih ya 100% itu mempercayai dari tugas pemadam gitu. Terus tuh, apakah pemadam kebakaran juga terlibat dalam kegiatan sosial atau edukasi kepada masyarakat? Kalau sosial pasti ikut. Jadi tergantung apa sosialnya ini tadi, ya kan? Gitu. Mungkin kalau misalnya kegiatan sosialnya tuh Pak bisa contohin mungkin seperti apa yang Nah, Bapak kalau ikuti? sosialnya contohnya kita bergotong royong, ya kan? Atau undangan dari sekolahan, ya kan? Nah, nanti di masjid atau di mana saja, contohnya seperti itu. Etik atau aturan yang harus dipatuhi oleh pemadam kebakaran? Kode etik atau aturan yang harus dipahami atau ditaati peraturan pemadam itu, satu di sini ada kuota apa kayak komandan, terus sopir, terus judam, terus motor, itu ada masing-masing tugasnya. Jadi
yang kita pahami di sini atau kita hargai dulu ya jelas komandan. Ya, komandan memberi arahan atau memberi wacana atau bekerja begini-gini dari komandan. Apa pengalaman paling berkesan selama bertugas? Selama berkesan yang aku tugas itu menolong sesama manusia. Ya, karena di waktu ada kebakaran ada manusia atau apa tuh sesama kita yang terperangkap, kita bisa menolong dari dalam rumah itu yang paling gimana ya? Ya. Bagaimana perasaan Bapak saat berhasil menyelamatkan korban? Perasaan dari kita atau petugas itu apabila sudah bisa menolong dari korban itu syukur, alhamdulillah, senang betul, karena itu susah betul kita mau jalankan itu, karena gangguan atau halangan itu bukan main-main, itu nyawa taruhannya ya. Itu jadi kalau bisa menolong alhamdulillah sangat senang, jadi ada rasa gembira sendiri karena nyawa seseorang kita selamatkan. Motivasi terbesar Bapak buat tetap semangat dalam pekerjaan pemadam kebakaran itu apa? Motivasinya itu ya yang penting kita niatkan dari rumah, kita bekerja bukan untuk siapa-siapa ya kan, tapi untuk diri kita sendiri. Karena kita tidak menghargai diri kita sendiri, tidak akan bisa dihargai orang lain. Kan begitu. Jadi kita harus menghargai diri kita sendiri, baru kita ibaratnya menghargai orang lain, insya Allah kita akan dihargai. Apa harapan Bapak terhadap masyarakat terkait pencegahan kebakaran? Harapan dari kita ini mudah-mudahan masyarakat bisa lebih memahami, bisa lebih mengerti keadaan bencana atau apapun lah namanya itu dari Dinas Pemadam Kebakaran. Contoh-contoh ada laporan, ada ular atau apapun, itu harus ada kerjasamanya, kan gitu. Ada kebakaran harus ada kerjasamanya. Jadi itu yang harus masyarakat ketahui. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, Ya. mungkin pesan Bapak untuk generasi muda sekarang yang ingin masuk jadi pemadam kebakaran. Generasi muda yang akan datang atau sekarang mudah-mudahan bisa lebih efektif ya, lebih efektif, lebih cerdas untuk menanggapi situasi apapun lah. Jangan sampai terprovokasi ada urusan ini itu, gak ada gunanya. Jadi untuk pemadam sendiri supaya teman-teman atau anak-anak yang baru lulus atau apa itu bisa lebih memahami. Karena suatu contoh sekarang kan juga dibentuk balakar, mungkin sepalaran juga banyak sekarang kan. Nah dari buku itu banyak juga sih, bahkan masih SMP itu banyak sering di sini gitu loh. Cewek juga banyak. Oh iya, karena di sini kita kalau sudah masuk organisasi ibaratnya kan kayak balakar itu tidak ada membedakan antara ini petugas sampai balakar, tidak ada membedakan karena sampai sudah masuk situ, jadi sudah satu keluarga gitu loh. Jadi gak usah punya rasa malu atau canggung atau gimana, tidak ada, karena sudah dalam lingkup keluarga gitu. Oke, terima kasih ya Bapak Oke, untuk siap. wawancara dan waktunya, Siap. penjelasannya. Terima kasih Bapak Sengadi. Ya, Dari wawancara ini kita dapat memahami bahwa profesi pemadam kebakaran bukan hanya tentang memadamkan api, ya. tetapi juga tentang keberanian, tanggung jawab, serta kerja sama tim dan profesionalisme yang dalam melayani masyarakat. Semoga wawancara ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Selamat pagi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.